Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Masih tetap semangat ya nak untuk belajarnya. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan untuk dalam pertemuan belajar dengan Bu Tini. Nah, anak-anak ibu, marilah kita sama-sama mendoakan agar cepat berakhirnya COVID-19 ini. Nah, jangan lupa anak-anak ibu, jaga kesehatan di luar sana, memakai masker dan seringlah cuci tangan. Nah, ibu berharap kalian dalam kondisi sehat dan baik. Nah, untuk mengikuti video ini, ibu berharap kalian bisa untuk memahaminya. Nah, untuk minggu kedua di bulan Oktober ini, lanjutan materi kita yaitu tentang peningkatan produktivitas kerja. Nah, anak-anak ibu harus tahu apakah itu meningkatkan produktivitas kerja. Nah, apa sajakah itu? Ya, agar tujuan perusahaan tercapai, berikut ini bisa dicoba cara meningkatkan produktivitas kerja. Nah, ada poin yang pertama yaitu A, memberikan lingkungan kerja yang baik. Untuk melakukan pekerjaan, beberapa ahli sumber daya manusia atau SDM mengatakan bahwa lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Nah, ini memberikan lingkungan kerja yang baik ini yang mendukung SDM, sumber daya manusianya ya nak. Misalkan kita ya mengatakan bahwa lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan ya untuk kinerja dan produktivitas karyawan. Contohnya di mana kita lihat ataupun di perusahaan PT terdekat dari rumah kita ya. Nah, untuk yang B itu ada memberikan pelatihan yang cukup, di mana karyawan biasanya karyawan baru masuk kerja masih bingung untuk menyelesaikan pekerjaannya yang diberikan kepadanya. Tanpa bimbingan, tentu pekerjaan akan tidak selesai. Nah, di sini harus ada bimbingannya ya anak-anak ibu, pelatihan khusus. Nah, selanjutnya yang C itu ada jangan berhemat pada mesin dan peralatan kerja. Nah, berikanlah karyawan kita mesin ataupun peralatan kerja yang tepat dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang pekerjaannya ya masing-masing. Nah, untuk yang poin D itu ada meyakinkan karyawan bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, mendorong mereka untuk mencari solusi sendiri terlebih dahulu jika sudah berusaha, namun karyawan benar-benar perlu bantuan, kita baru memberikan bantuan kepada mereka ya dalam menyelesaikan masalah. Nah, untuk poin yang E ada meyakinkan karyawan bahwa pimpinan selalu mendukung mereka. Nah, ini sangat penting anak-anak ya. Dalam melakukan pekerjaannya, di antara sejumlah karyawan kadang terdapat karyawan yang merasa minder, bahwa tidak merasa bahwa atasannya mendukung apa yang mereka kerjakan. Dengan kondisi demikian, penting sekali meyakinkan mereka bahwa mereka tidak kerja sendirian. Kita selalu berada di belakang mereka dan siap memberikan arahan yang tepat kepada mereka. Nah, yang F itu ada memimpin menentukan tujuan dan target yang jelas. Nah, semua karyawan perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh pimpinan dari mereka
Dengan demikian, kepuasan kerja akan timbul pada saat tujuan ataupun target yang kita tentukan tersebut tercapai. Nah, tentukanlah tujuan atau target yang realistis yang dapat dicapai. Nah, yang G, poin yang G ini ada mendengarkan pikiran karyawan. Nih harus ya nak ya, mendengarkan pikiran karyawan. Nah, yang H itu ada pimpinan perlu mengendalikan briefing singkat minimal setiap minggu sekali untuk melakukan pertukaran pikiran dengan karyawannya. Nah, selanjutnya ada yang E, merayakan keberhasilan. Saat tim produksi yang mencapai target yang telah ditentukan, target profit perusahaan dapat tercapai. Alangkah bagusnya bila perusahaan memberikan dana yang cukup untuk melakukan outbound maupun rekreasi ke pantai. Nah, yang J itu ada memberikan penghargaan secara finansial. Nah, apa itu memberikan penghargaan secara finansial? Memberikan penghargaan berupa bonus kepada karyawan merupakan hal yang baik, tetapi perlu diingat bahwa karyawan yang berharap terlalu tinggi terhadap bonus akan menyebabkan mereka cepat putus asa. Nah, yang J ini yang terakhir, memberikan penghargaan secara finansial. Nah, di sini bisa kita lihat di PT atau perkebunan ya anak-anak ibu, biasanya itu ada THR setahun sekali dikeluarkan oleh perusahaan, THR ataupun bonus untuk karyawan. Nah, ada yang keempat itu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Faktor. Nah, apa sajakah itu? Faktor yang mempengaruhi adanya produktivitas kerja di suatu daerah yang sebagai berikut. Nah, itu ada A, bersumber dari pekerjaan. Dalam suatu perusahaan apabila memiliki pekerjaan yang banyak, maka akan menyebabkan produktivitas kerja menjadi rendah. Agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan tepat, maka terlebih dahulu harus diadakan kegiatan team and nation study. Dengan kedua jenis kegiatan tersebut mencapai gerakan yang efektif dan mampu mengurangi kesalahan dalam bekerja serta mampu mencapai keberhasilan kerja yang diinginkan. Nah, yang B ada bersumber dari karyawan. Ya, bersumber dari karyawan ini dalam suatu kantor atau perusahaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Nah, yang E itu ada pendidikan. Melalui pendidikan bisa dijadikan ukuran untuk mengetahui tingkat kecerdasan dari seorang karyawan. Nah, ini pendidikan ini sangat penting ya anak-anak, ke jenjang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Maka dari itu pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja karyawan maupun staf. Nah, yang D itu ada kesehatan jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani ya. Di situ ada pimpinan mempunyai kewajiban atau tugas untuk memastikan kesehatan karyawan atau stafnya, yaitu dapat dilakukan dengan cara meniadakan lembur, mengatur jam kerja yang teratur. Apabila karyawan sehat jasmani dan rohani, maka dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam perusahaan tersebut. Nah, ini sangat penting ya anak-anak, kesehatan karyawan itu agar berjalannya pekerjaan. Nah, kalau karyawan sakit maka pekerjaannya akan terkendala ya. Nah, yang E itu ada lingkungan kerja. Di mana lingkungan kerjanya baik, maka akan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan sangat berpengaruh besar pada peningkatan produktivitas kerja seorang karyawan di perusahaan. Nah, lingkungan kerja ini harus ya nak ya, agar bagaimana karyawan itu kerjanya baik, maka akan menciptakan suasana kerja yang nyaman ya.
sangat berpengaruh pada peningkatan produktivitas. Nah, yang F itu ada faktor manajerial, di mana kepemimpinan seorang pemimpin mengarahkan, memotivasi, memimpin bawahannya dengan baik, maka sangat semangat karyawan akan lebih tinggi dan termotivasi dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini kepemimpinan seorang pemimpin mengarahkan ya dan memotivasi pemimpin bawahannya ya. Ini sangat perlu sekali anak-anak Ibu. Nah, untuk yang G terakhir itu ada motivasi ya, atau motivation. Di sini ada motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau usaha-usaha dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan atas perbuatannya ya. Nah, untuk yang H ada peralatan yang digunakan dalam bekerja. Nah, di mana peralatan yang digunakan saat bekerja memiliki pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan staf. Produktivitas kerja seorang karyawan harus memiliki perhatian yang penting dari pemimpinnya, karena produktivitas kerja karyawan akan membawa dampak baik bagi perusahaan tersebut. Nah, ini yang terakhir ini sangat penting juga ya anak-anak. Kepemimpinan itu seorang karyawan harus memiliki perhatian yang penting dari pemimpinnya karena produktivitas kerja akan membawa dampak baik bagi perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya minggu ketiga akan kita lanjutkan nih anak-anak Ibu. Semoga video ini bermanfaat, bisa anak-anak Ibu ringkas ya. Ibu tunggu ringkasannya anak-anak Ibu. Semoga bermanfaat semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.